firman Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, seluruh keberadaan kami pada siang hari ini untuk Kau bentuk, untuk Kau jadikan seperti yang Engkau ingini. Amin. Karena hidup kami bukan milik kami, tapi milik Yesus yang sudah menebus kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu tidak berkata-kata dengan hikmat manusia. Karena itu Roh Kudus, pimpinlah pikiran dan perkataan hamba-Mu supaya mereka semua yang dengar firman Tuhan, mereka boleh bertemu dengan kehendak dan rencana Allah dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kita semua katakan Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat semua rekan kami yang sudah melayani. Shalom, selamat siang. Ya, puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali ke tempat ini. Dan kalau saya lihat tadi di jadwal saya baru tahun ini ya. Betul ya, terakhir. Ya, betul ya, terakhir tahun lalu ya. Oke. Senang sekali bisa bagi berkat buat saudara pada hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin sharing firman Tuhan dengan tema merdeka atas manusia lama, atas hidup yang lama. Nah, saya melihat begini, biasanya kalau kita menutup tahun lama, masuk tahun yang baru, saya nggak tahu apakah ada di antara saudara yang suka ikut kebaktian akhir tahun, biasanya disebut kebaktian akhir tahun. Biasanya menjelang masuk ke tahun yang baru itu kita disuruh berlutut, kemudian disuruh berdoa, ya kan? Nanti Bapak Gembalanya kasih apa-apa 10 detik lagi, gitu kan? Yeah. Kemudian kita masuk tahun yang baru. Nah, pada waktu kita masuk tahun yang baru, biasanya kita diminta untuk membuat resolusi. Ya. Bahkan resolusi ini sebetulnya bukan hanya untuk orang Kristen, tapi banyak orang di luar sana, orang-orang dunia yang punya kebiasaan bahwa setiap tahun mereka harus buat resolusi. Setiap masuk tahun yang baru, mereka harus buat resolusi. Nah, apa sih resolusi? Resolusi itu kurang lebih sama dengan pengharapan. Ya, apa yang mereka mau capai, apa yang mereka harapkan bisa mereka capai terjadi dalam hidup mereka, dan resolusi ini selalu bicara tentang perubahan, betul? Kalau bukan perubahan namanya bukan resolusi. Dan resolusi ini selalu tujuannya biasanya itu tujuannya untuk supaya kita bisa lebih baik daripada sebelumnya. Nah, saya membaca di Google, mencari bahwa ternyata resolusi yang paling populer yang menduduki peringkat pertama setiap tahun yang dibuat orang adalah apa? Kepengen kurus. Itu ternyata dari tahun ke tahun, saudara. Nah, saya nggak tahu apakah saudara menjadi salah satu penyumbang jadi itu selalu di peringkat teratas, saudara ya. Karena saudara punya resolusi yang sama. Namun kenyataannya gini, ya selain pengen kurus, ada yang keuangannya pengen lebih baik, ada yang pengen menikah, gitu kan, ada yang pengen punya rumah, ada yang pengen punya anak, begitu banyak resolusi. Walaupun yang pertama itu pengen kurus. Tetapi saudara, seringkali kenyataannya adalah gini, mungkin ini terjadi juga dalam hidup kita, bahwa resolusi yang kita buat, seringkali ketika sampai di akhir tahun, banyak orang tidak mengalami apa yang diharapkan terjadi dalam hidupnya. Sehingga apa? Resolusi itu hanya tinggal sebagai angan-angan saja. Nggak tahu saudara pernah ngalamin nggak? Apakah semua resolusi yang saudara buat terjadi? Puji Tuhan kalau itu. Tapi saya melihat banyak orang yang membuat resolusi. Banyak orang yang memiliki harapan bahwa di 365 hari ke depan, dalam waktu 365 hari ke depan, harapannya itu dia pengen jadi kenyataan. Tapi pada waktu di hari ke-365, ternyata harapan yang dia buat di awal tahun tidak menjadi kenyataan. Kenapa, saudara? Dan ini banyak. Malah mungkin lebih banyak yang tidak terjadi dibandingkan yang terjadi. Kalau kita boleh jujur. Ada satu faktor yang seringkali, saudara, menjadi dampak yang besar yang menggagalkan harapan dan resolusi banyak orang. Faktor itu namanya adalah bad habit atau kebiasaan buruk yang tidak mau dirubah. Nah, Alkitab juga bilang bahwa merubah kebiasaan itu bukan perkara yang mudah. Yeremia pasal 13. Yeremia pasal 13 ayat 23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Kalau ditanya zaman sekarang, pertanyaan yang pertama itu jawabannya mungkin. Ya. Teknologi skincare, Michael Jackson aja bisa putih. Ya, tapi di sini saudara tahu lah intinya, bahwa di kalimat terakhir bilang apa? Kalau kamu udah biasa berbuat jahat, itu nggak gampang untuk kamu berubah ke berbuat baik.
Artinya di sini Yeremia ingin memperlihatkan kepada kita bahwa kebiasaan itu adalah sesuatu yang tidak mudah dirubah. Kenapa? Mari kita lihat definisi dari kebiasaan. Karena kebiasaan itu tidak terjadi seketika. Kebiasaan itu menurut Wikipedia itu adalah suatu perilaku rutin yang diulang secara teratur. Jadi itu sudah terjadi berulang-ulang dan dilakukan secara teratur. Mungkin setiap hari dan cenderung terjadi secara tidak sadar. Sesuatu menjadi kebiasaan. Tindakan saudara, aktivitas saudara disebut kebiasaan ketika Anda bisa melakukannya tanpa Anda harus berpikir. Baik itu kebiasaan yang baik maupun kebiasaan yang buruk. Ada orang punya kebiasaan bohong. Sehingga pada akhirnya setiap kali orang nanya apa, dia jawab, dia nggak usah mikir. Ya kan? Dia main asal jawab aja. Bilang ke sebelah saudara, gua tahu tuh siapa orang. Sebelah saudara nanya siapa, lu lah. Ya, sesuatu yang jadi kebiasaan kita nggak perlu berpikir. Dan saudara perlu tahu bahwa Tuhan itu mendesain otak kita untuk tidak merekam semuanya. Karena apa? Otak kita itu kalau bekerja, semuanya itu dipikirin, overloading. Sehingga Tuhan itu mendesain otak kita. Otak kita itu mampu untuk merekam suatu aktivitas yang kita lakukan berulang-ulang. Sehingga pada waktu kita melakukan itu, otak kita nggak usah kerja lagi. Otak kita hanya bekerja untuk sesuatu yang baru, untuk sesuatu yang berat. Karena kalau semuanya mesti kita pikirin, musikan gigi aja kita pikirin, kita renungkan, bulunya kita hitung, ya kan? Pejat kodok dari atas dari bawah kita analisa begitu, bisa nggak sikat gigi kita? Otak kita kerjanya akan berat. Jadi ada sesuatu yang kita kerjakan berulang-ulang, itu didesain sama Tuhan. Otak kita itu merekam, sehingga kita nggak perlu berpikir untuk melakukan itu. Itulah yang namanya kebiasaan. Sehingga otak kita bisa dipakai untuk memikirkan yang lain. Bagaimana untuk memajukan perusahaan, bagaimana untuk meningkatkan penjualan dan lain sebagainya. Nah, contoh paling sederhana adalah begini. Saudara mungkin nggak menyadari bahwa setiap hari ketika saudara pakai celana, saudara akan mulai dari kaki yang sama. Ya kan? Ada yang mulai bilang, bego amat ya, gue gak pernah mikirin kan? Dan memang Tuhan gak desain saudara untuk mikirin itu. Ketika saudara biasa pakai kaki kiri nih, terus besok saudara mau masuk kaki kanan, gak boleh. Biasanya gue pakai kaki kiri, gak penting gitu. Tapi Tuhan udah desain itu sehingga saudara akan melakukannya dari tempat yang sama, dari kaki yang sama, dari sisi yang sama. Dan itu memang didesain Tuhan. Nah, saudara-saudara, kabar buruknya adalah begini. Kebiasaan buruk pun yang kita lakukan berulang-ulang itu kerekam. Sehingga kalau kita lakukan aktivitas yang gak baik berulang-ulang, lama-lama kita nggak usah mikir lagi untuk melakukan. Karena itu semua juga didesain Tuhan untuk terekam. Aktivitas yang saudara lakukan berulang-ulang, baik yang buruk maupun yang baik. Nah, kebiasaan buruk itu menghancurkan hidup kita sih. Contohnya, banyak kebiasaan buruk yang merusak hidup kita. Misalnya di dalam pernikahan, kebiasaan untuk ngomong kasar ketika ngomel, itu akan merusak hubungan kita. Bapaknya kalau ngomel katain maminya, dasar setan lu. Maminya kalau ngomel katain bapaknya, anjing lu. Anaknya dengar setan kawin sama anjing, gua apa ya? Gitu kan, gua kan anaknya. Ya bingung. Nah, misalnya kebiasaan kita untuk berbelanja, kita jadi orang yang konsumtif, itu akan merusak kehidupan kita secara keuangan, ya kan? Ketidakmampuan kita untuk mengatur keuangan itu akan membuat hidup kita jadi menderita, gitu. Banyak orang itu terlalu konsumtif, bukan karena Tuhan tidak mau memberkati, karena kita tidak punya hikmat dalam mengatur keuangan kita. Karena kita punya kebiasaan buruk, wah kalau terima gaji maunya belanja, gaji 5 juta, belanjanya 3 juta. Ya pasti hidupnya menderita, saudara. Kalau gaji kita pas-pasan, kita nggak usah masuk golongan namanya BPJS. Tahu BPJS? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Kita nggak usah masuk golongan itu. Gaji 5 juta, gaji 3 juta sebulan. Tapi tiap hari maunya ngopi. Ngopi itu kan mahal, saudara. 1 gelas 40.000. Ya kan? Belum kuenya, saudara. Sekali kopi 100.000. Gajinya cuma 3 juta, saudara. Sebab ada kebutuhan beli ini, beli itu. Nah, bukan karena Tuhan itu tidak memberkati kita, maka hidup kita susah.
Kalau kita boleh jujur, seringkali kita menyulitkan hidup kita sendiri, diri kita sendiri, karena kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak kita rubah. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak pernah mau kita perbaiki. Nah, perhatikan, kebiasaan buruk itu secara perlahan akan mengikat seseorang. Ada kebiasaan-kebiasaan yang kita bilang apa? Udahlah, ini cuma sekali doang. Hati-hati dengan kata sekali doang. Ya. Karena begitu sekali terjadi, angka 2 itu dimulai dari angka 1. Dan saudara nggak sadar, ternyata saudara nanti udah ada di angka 10. Roma 7 ayat 15. Ini Rasul Paulus aja dia stres, saudara. Ini Rasul luar biasa. Dia bilang begini, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Paulus juga sadar, sampai berkata apa? Aku melakukan itu, aku nggak sadar bahwa yang kulakukan itu sesuatu yang buruk. Kebiasaan buruk itu masuk dalam hidup kita itu secara gradasi, saudara. Dia buat penyimpangan kecil. Contohnya ini saudara, ini kebiasaan buruk saudara. Ya, mana? Gini kan? Tadinya satu garis. Tiba-tiba iblis itu membuat saudara itu menyimpang. Ada sudut sedikit. Saudara bilang apa? Gak apa-apa lah, ini mah kecil lah. Karena memang sudutnya kecil. Tapi ketika sudut yang kecil dilakukan bertahun-tahun, lama-lama jadi apa? Bisa ngerti logikanya? Hai manusia-manusia lapar, masih bisa nangkap logika yang saya kasih sama saudara? Ngerti ya? Iblis akan membuat saudara berkata, nggak apa-apa, ini simpel kok. Dia buat sudut yang kecil. Tapi saudara tidak sadar bahwa sudut yang kecil itu dia buat saudara untuk melakukannya berkali-kali. Yang kedua kali masih kecil sudutnya, betul kan? 3 kali masih kecil, sampai akhirnya saudara menjadi kebiasaan. Lama-lama tanpa saudara sadari, sudutnya udah besar. Saudara udah jauh dari Tuhan. Kebiasaan buruk itu akan mengikat seseorang. Terus kebiasaan buruk itu pada akhirnya akan menghancurkan niat baik seseorang. Kenapa kebiasaan buruk itu akan menghancurkan niat baik seseorang? Karena pada waktu seseorang sadar bahwa dia sudah terlalu jauh, biasanya dia pengen kembali. Pada waktu dia mau kembali, dia coba untuk kembali, itu gak mudah. Seringkali, bahkan hampir 100%, itu orang menemui kegagalan. Sekali coba, gagal. Kayak orang contoh mau berhenti ngerokok, ya kan? Wah, sadar, dengar khotbah saya hari ini, ngerokok gak baik. Sadar mau berhenti. Ini hari bisa berhenti nih. Besok, pagi-pagi mulut udah asap lagi kan? Karena biasa pagi-pagi ngopi sambil ngerokok. Dilihatin rokok saudara, tadi buang, dia liatin gitu. Terus dia mulai berpikir di jahanam enak juga sih sebetulnya. Akhirnya gagal lagi. Habis gagal, nyoba lagi, gagal lagi. Sampai akhirnya karena berkali-kali gagal, banyak orang akhirnya bilang apa? Ya udahlah, emang gua gak bisa berubah. Ya udahlah, namanya juga manusia. Bukan saudara aja loh yang stres. Paulus juga stres. Tadi kan saudara baca ayat 15. Ini ayat 24 nih. Dia bilang apa? Aku manusia celaka. Ini masih lanjutan di pasal yang sama nih sampai tadi. Sampai dia stres gak bisa robah. Dia bilang apa? Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini, saudara? Pada saat kita sadar, tapi kita udah terlalu jauh, gak gampang untuk kembali. Dan akhirnya kegagalan-kegagalan yang kita temui, yang kita alami waktu kita mau berubah, itu akan membuat kita patah semangat. Nah, ada banyak orang saudara, yang tahu banyak hal yang baik, hal yang harus dirubah, tapi karena kita nggak mampu untuk merubahnya, pada akhirnya apa? Kita nggak mau lagi berubah. Bahkan ketika diperhadapkan kepada situasi yang buruk, misalnya ada di dalam sebuah jurnal, ada seorang bernama Dutchman. Tahun 2005, dia melakukan survei kepada ribuan orang yang baru saja di bypass. Ya, di operasi jantungnya di bypass. Nah, setiap pasien itu diberikan pengarahan bahwa kamu setelah di bypass, kamu harus berhenti melakukan kegiatan yang dulu, jangan merokok lagi, ya kan? Karena itu yang menyebabkan kamu di bypass. Makanan mesti dijaga, ya kan? Jangan makan minyak-minyak lagi, begini. Biasanya orang kalau baru sembuh, dikasih peringatan gitu, mereka setuju atau setuju, ya kan? Kayak kita lah, saudara. Ya kan? Mereka setuju. Semua pasien
yang disurvei sama Dutchman, mereka setuju dengan apa yang dikatakan. 2 tahun kemudian, tahun 2007, Dutchman kembali menemui orang-orang yang dia survei 2 tahun sebelumnya, yang baru aja di bypass 2 tahun kemudian. Dan dia menemukan dari ribuan orang yang dia survei dan dia temui 2 tahun kemudian, hanya 9% yang benar-benar melakukan apa yang mereka komitmenkan 2 tahun yang lalu. 91%-nya udah gak peduli lagi sebenarnya. Itulah susahnya merubah kebiasaan. Dan banyak orang karena mereka merasa nggak bisa merubah, mereka akhirnya bilang apa? Mereka mencari pembenaran supaya mereka tidak usah berubah. Udahlah, aku juga manusia, udahlah yang lain juga begitu. Nah, itu pembenaran yang membuat hati saudara damai bahwa saudara tidak usah berubah. Tapi sebetulnya bukan karena saudara nggak mau berubah, saudara nggak bisa berubah. Udah nyoba gagal terus. Akhirnya saudara mencari alasan, mencari pembenaran supaya saudara nggak merasa bersalah kalau saudara nggak bisa berubah. Dan ini bahaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu saya mengajak kita untuk membuang kebiasaan buruk kita dan mulai membangun kebiasaan yang baik. Kalau saudara pengen menjalani hidup yang berkualitas, saudara ingin naik, maka mau nggak mau ada banyak hal, ada banyak kebiasaan buruk yang harus saudara rubah dan banyak kebiasaan baru yang harus saudara bangun. Kenapa kebiasaan itu begitu penting? Karena saya catat di sini bahwa your habits determine your destiny. Kebiasaan saudara itu akan menentukan tempat di mana saudara berada. Ya kan? Kalau saudara punya kebiasaan rajin, maka saya mau katakan di depan saudara punya tempat yang baik. Ya. Kebiasaanmu itu yang akan menentukan pencapaianmu. Kebiasaanmu yang akan membawa saudara ke tempat sesuai dengan yang kau bangun dari kebiasaan saudara setiap hari. Nah, mari kita lihat. Ada beberapa hal sederhana. Ya. Saya di sini boleh tukar jam berapa? 2:30. Oke, saya coba dengan cepat. Saudara perhatian. Beberapa hal sederhana yang harus kita lakukan kalau kita membangun kebiasaan yang baru. Yang pertama, mengakui bahwa kita memiliki kebiasaan buruk. Kenapa mengakui itu penting? Karena mengakui itu sama dengan menyadari. Ya. Kita paling gak suka sama orang yang gak mengaku kalau dia itu salah. Betul kan? Sebetulnya, saudara, seringkali kita harusnya gak suka sama diri kita sendiri. Karena banyak dari kita gak mau mengakui bahwa kita tuh banyak kebiasaan yang harus kita rubah. Kita malah cari pembenaran. Cara mengakui yang paling gampang adalah gini. Nanti di rumah, saudara list. Apa kebiasaan buruk saudara? Menurut saudara, semakin jujur akan semakin mudah mendeteksi. Kemudian saudara list juga apa kebiasaan baik yang ada pada saudara. Saya percaya pasti semuanya punya kebiasaan yang baik. Tapi kita juga punya kebiasaan yang buruk. Nah, list ini untuk melihat supaya saudara bisa mendeteksi pantas hidup gua nggak naik-naik. Kenapa? Kebiasaan baiknya cuma 2, kebiasaan buruknya 12. Pantas hidup gua nggak maju-maju. Tetapi ketika saudara melihat itu bukan untuk saudara renungin doang. Itu menjadi pemicu saudara. Karena saudara apa? Saudara berhasil, kalau engkau berhasil mendeteksi apa kebiasaan burukmu, saudara akan lebih gampang untuk dirubah. Yes. Kalau saudara pergi ke dokter, yang pertama kali dokter tanya itu apa? Keluhannya apa? Dokter nggak tanya sakitnya apa? Karena yang menentukan sakitnya apa, itu adalah dokter, bukan pasien. Tapi yang dokter tanya apa? Keluhannya apa? Semakin saudara cerita dengan detail keluhan saudara, semakin mudah nggak dokter untuk mendiagnosa penyakit saudara? Ketika penyakit saudara semakin gampang didiagnosa, maka semakin gampang dia menentukan obat yang paling tepat untuk nyembuhin saudara. Ya kan? Semakin saudara bisa melihat apa kebiasaan buruk saudara, semakin mudah untuk merubah. Yang paling gawat adalah orang yang berasa bahwa kayaknya nggak punya kebiasaan buruk, padahal teman-temannya sekantor udah bilang dia tuh begini, begitu, gitu. Dia orang kayak mati rasa sebenarnya. Dia nggak bisa, apa ya kebiasaan buruk gue? Dia ngomong kayaknya gue baik semua deh. Padahal datang ke kantor telat, makan nggak bayar gitu kan, begitu ngomong gitu dia pergi ke WC nggak keluar gitu kan. Tapi dia nggak menyadari, saudara. Jadi perlu pengakuan. Ya. Pengakuan itu untuk mendeteksi. Terus yang kedua, bergantung kepada kuasa Tuhan untuk melawan kebiasaan buruk. Seperti tadi saya bilang, merubah kebiasaan itu tidak gampang. Kalau dengan kekuatan kita nggak bisa, beneran susah. Termasuk saya, saudara. Paulus saja susah. Paulus doanya lebih hebat dari saya.
pelayanannya lebih hebat dari abang-abang Tuhan dimanapun yang ada di Indonesia. Dia aja merasa susah, apalagi kita. Ya kan, yang kadang-kadang bunga malam, aminnya pagi. Ya, dinner sama breakfast digabung jadi satu. Nggak mudah. Makanya apa? Nggak mudah bukan berarti nggak bisa. Karena Tuhan bilang apa? Di dalam Filipi 4 ayat 13, American Standard Version, I can do all things. Bukan several things. I can do all things in Him that strengthen. Kuncinya di mana? Semua bisa kita lakukan. Kuncinya di mana? Di dalam Tuhan. Ketika bersama dengan Tuhan, tidak ada yang nggak bisa kita lakukan. Saya juga melihat dalam pelayanan saya banyak orang yang berubah jadi baik. Orang yang sama, yang tadi kita ngomongin stres, namanya siapa? Paulus. Dia dulu namanya Saulus. Saulus itu jatuh setengah mati loh. Dia kejar orang Kristen, dibunuh, dianiaya, bahkan Stefanus mati dirimbuk pakai batu. Itu atas perintah Paulus, Saulus. Tapi Saulus yang begitu kejar bisa dirubah ketika dia bertemu dengan Tuhan. Akhirnya menjadi rasul yang paling banyak memberikan dampak dalam pelayanan. Paling banyak menuliskan perjanjian baru dalam Alkitab saudara. Artinya saudara belum sekejam Paulus, saudara bisa dirubah. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu bisa dirubah. Kamu bisa dirubah. Nah, yang ketiga. Oke, yang ketiga. Ini yang agak dalam dikit. Kebiasaan yang buruk. Kalau saudara ingin membangun kebiasaan yang baru, maka kebiasaan yang buruk harus diganti dengan kebiasaan yang baru. Ini yang akan jadi fokus kita pada hari ini. Nah, kita belajar dari Kolose 3 ayat 8 sampai 10. Saya agak cepat ya ngomongnya, karena jamnya ternyata baterainya nggak mati. Kolose 3 ayat 8 sampai 10. Tetapi sekarang buanglah ini semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalian. Oke, untuk membangun kebiasaan yang baru, ada 3 prinsip yang diajarkan. Boleh next? Yang pertama, itu adalah rebuild. Yang kedua adalah replacement, yang ketiga adalah repetition. Saya jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah rebuild. Balik lagi ke ayat sebelumnya, ayat 8. Tetapi sekarang, buanglah. Kata buang artinya tidak ada lagi, tidak kita lihat lagi. Beda sama menggeser, betul nggak? Bisa ngerti ya? Kata buang itu artinya tidak ada lagi. Berarti membuang itu sama dengan mencabut. Apa yang mesti dicabut? Kita mesti mencabut semua hal-hal yang buruk di dalam diri kita. Bahkan kita mesti mengenali pemicu-pemicu yang membuat kita biasanya melakukan kebiasaan yang buruk tadi. Saudara mesti mengenali. Misalnya gini, kapan biasanya gua tuh minum alkohol? Kalau gue lagi stres. Banyak orang lagi stres larinya ke alkohol kan? Ya kan? Dugem. Nah, saudara mesti mengenali bahwa kalau saudara lagi stres, biasanya langsung mikirnya ke situ. Nah, saudara mesti hati-hati di sini. Ada banyak perempuan kalau lagi stres, pelariannya apa? Belanja. Betul? Ya. Sebab kalau belanja dia happy katanya. Loh benar. Ada yang makan, betul nggak? Karena kalau makan dia happy, beli makanan enak. Ada yang belanja pergi ke mall, doa keliling. Sambil pulang membawa berkas-berkasnya. Dia belanja, dia stresnya hilang. Dia pulang, suaminya nggak stres jadi stres. Lihat berkas-berkas gandum yang dia bawa pulang. Nah, saudara mesti mengenali pemicunya. Ada lagi, saudara, pemicunya itu disebabkan oleh kebosanan. Ya, bosan, jadi pengen nyoba hal-hal baru. Hidup gue flat-flat aja nih. Akhirnya apa? Temennya ngajakin ngobat apa gitu. Ya udahlah, boleh lah. Hati-hati, saudara mesti kenalin pemicunya. Ada pemuda-pemuda, ada pemudi-pemudi yang kelemahannya di soal apa? Seks. Kalau kelemahan saudara di soal seks, jangan pacaran di tempat gelap. Mesti kenalin pemicunya, ya kan? Pergi nonton, jangan nonton di bioskop, dia terpaksa deh sampai saudara kawin. Pacarannya di mana? Lapangan sepak bola, lampu terang. Mau nggak mau, daripada saudara jatuh lagi. Jadi saudara mesti mengenali, mesti membuat kebiasaan buruk saudara dengan cara mengenali pemicunya.
Yang kedua, replacement, penggantian. Balik kayak tadi, ayat 10. Dan telah mengenakan apa? Manusia baru. Ayat 9 bilang apa? Karena kamu telah menanggalkan manusia lama, dibuang nih. Tapi habis dibuang nggak didiemin aja, nggak boleh kosong. Harus mengenakan manusia baru. Itu yang namanya replacement. Kenapa saudara perlu mengganti dengan kebiasaan yang baru? Habis kebiasaan lama ditinggalin, perlu mengganti kebiasaan baru. Ingat tadi saya minta saudara mengenali pemicunya. Karena kebiasaan buruk yang dulu saudara lakukan itu terjadi karena saudara punya kebutuhan untuk kompensasi. Bisa kasih ya? Gue stres nih. Kalau gue lagi stres, gue lagi kesel gitu, gue merokok tenang. Itu kompensasi. Yang kalau merokok orang bilang katanya tenang karena ada nikotin membuat tenang. Tapi dalam jangka panjang kan nggak bagus buat kesehatan. Gue kalau lagi stres, gue mabuk-mabukan. Waduh, sampai ada yang bilang, Pak, kalau mabuk itu jadi rohani loh. Orang yang nabrak kita bilang kita minta maaf. Gitu kan. Yang nabrak bukan kita yang minta maaf. Gitu kan. Tapi dalam jangka panjang kan nggak baik. Waktu itu dibuang, ini nggak bisa kosong. Anda perlu mencari kompensasi yang baru, tapi dalam hal yang baik. Bisa kali ya? Karena apa? Karena stresnya itu masih ada, masih bisa terjadi, betul nggak? Bisa ngerti? Halo? Waktu saudara udah buang kebiasaan yang buruk, stresnya itu masih bisa terjadi kan? Nah, waktu stres terjadi, saudara nggak punya kompensasinya, saudara akan balik lagi ke yang lama. Ya, jadi saudara perlu mencari kompensasinya yang baik. Misalnya apa? Saudara kalau lagi stres, saudara biasakan diri hubungin teman saudara, minta didoain, itu bisa. Atau saudara kalau lagi stres, saudara berdoa. Atau saudara kalau lagi suntuk, saudara nonton YouTube khotbah, atau nonton apalah puji-pujian atau apa gitu. Atau saudara misalnya biasanya kalau stres belanja ke mall, dikali enggak. Kalau stres saya cuma mau ngafe doang, lihat yang hijau-hijau, pergi ke taman, ya kan? Di Citra 8 tuh ada tuh bagus tuh, banyak kafe, ada danau, tapi jangan bunuh diri ya. Stres ngeliat air dia bunuh diri lagi. Setelah saudara tahu replacementnya apa, maka hal yang baru itu saudara mesti repetition. Kenapa? Supaya menjadi kebiasaan. Bisa ngerti alurnya? Yes. Setelah saudara menemukan apa nih replacementnya? Kenapa? Karena setelah saya buang kebiasaan buruk saya masih bisa stres. Nah, waktu stres apa yang harus saya lakukan supaya saya nggak kembali? Isi dengan hal yang baru. Kemudian saudara ulang-ulang itu sampai pada akhirnya hal-hal yang baru itu, yang positif itu tidak lagi merusak hidup saudara, tapi menjadi kebiasaan yang akan membuat hidup saudara tetap sehat. Yang nanti katakan amin. Amin. Ayat 10 coba. Dan telah mengenakan manusia yang baru yang terus menerus repetition, ya, diperbaharui. Oke. Yang keempat, nah menurut survei, kebiasaan yang tidak terlalu berat itu hanya perlu waktu 21 hari untuk membangunnya. Misalnya apa? Kebiasaan saudara bangun pagi. Misalnya saudara mau bangun lebih pagi. Menurut survei, bangun pagi itu termasuk tak berat. Kalau saudara ingin merubah jam bangun saudara, hanya diperlukan waktu 21 hari rata-rata untuk membuat itu jadi kebiasaan. Untuk kebiasaan yang berat, misalnya kayak berhenti merokok, itu berat. Berhenti minum minuman keras, itu berat. Itu diperlukan waktu kurang lebih 66 hari menurut survei ya. Nggak harus pas. Nah, jadi yang pertama tadi mengakui. Yang kedua tadi apa saudara? Minta kuasa Tuhan untuk membantu. Yang ketiga, kebiasaan buruk harus diganti dengan kebiasaan yang baru. Yang keempat, yang terakhir, rayakan satu kemenangan setiap kali. Artinya gini, waktu saudara mau rubah, udah lihat list kebiasaan buruk saudara, jangan buat target terlalu panjang. Bikin target satu aja. Minggu ini saya mau rubah satu aja. Banyak orang karena targetnya kebanyakan, sampai akhirnya dia berasa bebannya terlalu berat. Satu aja. Begitu satu itu terjadi perubahan dalam waktu 1 minggu, saudara berhasil, rayain. Raya ini gimana ya? Terserah. Saudara ujilah dirimu sendiri dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara harus bilang apa? Ternyata gue bisa. Ya tapi dengan bantuan Tuhan. Rayakan. Walaupun 1 dari 30 misalnya. Tapi tetap terjadi perubahan. Dibandingin 30 nggak ada yang berubah. Perubahan sekecil apapun tetap namanya adalah perubahan. Ya. Dan itu adalah sebuah kemenangan. Yes. Jadi pasang target, makanya targetnya jangan banyak-banyak, satu aja.
Begitu saudara pasang target satu dan yang satu itu tercapai kan berarti 100% dong. Betul nggak? Iya kan? 100% dong. Baru kemudian yang kedua, bikin target satu-satu aja. Jangan mulai dari yang banyak, saudara stres. Mulai dari yang paling bisa saudara capai. Nah, Matius 6 ayat 34 juga bilang begini, kesusahan cari cukuplah untuk sehari. Bagian yang paling terakhir, saya selesai dalam waktu 2 menit. Ada beberapa saran kebiasaan baru yang bisa Anda bangun. 2 kebiasaan pertama ini saya sebut kebiasaan hidup. Perhatikan, kebiasaan hidup ini apa? Kebiasaan hidup ini adalah kebiasaan yang kalau saudara lakukan, itu akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan yang lain. Ya, ini mau nggak mau harus saudara lakukan. Ini akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan yang lain dan akan berdampak besar dalam hidup Anda. Makanya disebut kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup yang pertama, bangunlah kebiasaan untuk mengucap syukur. Jangan cuma dalam hati, tapi ngomong. Jangan cuma dalam hati. Pergi ke kantor, Tuhan terima kasih hari ini masih bisa ke kantor. Iblis ingetin, tapi gaji lu mana naik. Jangan lalu bersyukur, Tuhan walaupun gaji belum naik, tapi masih banyak orang yang kepengen apa yang saya kerjain. Iya loh, saudara mesti sadar loh, walaupun gaji saudara misalnya belum naik, tapi banyak orang yang nunggu tuh saudara itu resign. Karena mereka pengen yang kau omelin, yang kau gerutuin itu mereka mau. Ya kan? Karena itu bersyukur. Yang kedua, kebiasaan hidup yang kedua, baca Alkitab setiap hari. Kalau perlu, hafal 1 ayat setiap hari. Ini 2 kebiasaan hidup. Kenapa menghafal Alkitab itu? Menghafal ayat itu penting, baca Alkitab itu penting. Karena tindakan, ucapan kita, keputusan kita, itu adalah hasil dari apa yang kita isi di dalam pikiran kita. Saudara sadar gak sih bahwa keputusan saudara, perkataan saudara, itu isinya tentang apa yang ada dalam pikiran saudara. Orang, saya bisa kenal orang dari saya dengar dia ngomong. Ngobrol aja sama saya 10 menit. Saya bisa bacain, saya bisa tulis, kamu tuh orangnya seperti apa. Kenapa? Karena apa yang dia ngomong, yang keluar lewat kata-kata itu adalah manifestasi dari pikiran. Keputusan, tindakan itu adalah manifestasi dari pikiran. Nah, bayangin kalau saudara isi pikiranmu dengan hal-hal yang negatif, maka gak heran kalau saudara selalu memandang segala sesuatu negatif. Bahkan saudara bilang Tuhan itu jahat. Karena saudara dikelilingin sama orang-orang yang negatif, sehingga setiap hari kau dengar berita-berita yang negatif. Gak heran kalau hidupmu itu jadi negatif. Dikit-dikit takut, naik busway takut, naik Grab takut diculik. Emang siapa loh orang mau culik? Lu makan banyak, orang gak mau nyulik lu. Ya kayak dia tuh terkenal begitu loh. Wah, gue takut diculik nih. Ada teman saya gitu loh. Cerita gue pusing sama temen gue, kenapa? Naik Grab mobil tuh takut dibawa kabur. Pas saya lihat temen lu kayak apa sih? Ya ampun. Dia bilang gak punya kaca kali di rumah. Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang negatif, sehingga kita dengar sesuatu yang negatif, nah kan hidup itu jadi negatif. Tapi kalau tiap hari yang kita dengar adalah firman Tuhan, saya paling senang dengar khotbah. Kalau lagi jalan di mobil gitu ya, menuju tempat pelayanan, pasti saya setel YouTube khotbah. Siapa aja? Saya dengar bukan khotbah saya sendiri, itu narsis sudah. Yang khotbah orang lain gitu kan. Kenapa? Karena itu mempengaruhi pikiran saya. Apa yang saya dengar itu yang isi. Pada waktu saya lemah, yang keluar apa? Yang ada di sini nih. Saudara kan punya Android, saudara hanya bisa pakai aplikasi yang saudara udah install kan. Ini tuh sama dengan Android saudara. Apa yang saudara install di sini? Itu yang bisa saudara pakai. Waktu saudara stres yang akan keluar adalah yang pernah saudara install. Kalau yang diinstall di sini, teman-temanmu yang stres juga, yang pengen bunuh diri, dikit-dikit pengen beli baygon, maka waktu saudara stres yang keluar adalah apa? Baygon rasa jeruk. Bisa ngerti maksudnya? Jadi baca firman Tuhan tiap hari. Nah, kebiasaan yang lain, yang bukan hidup, yang saya sarankan saudara bangun, salah satunya adalah olahraga. Kenapa saya sarankan olahraga? Coba renungin apa yang saya ngomong, bahwa diet itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan olahraga. Ya, olahraga itu nggak pernah gagal. Olahraga bisa dilakukan di rumah, tapi diet itu sering gagal.
Saudara olahraga itu bisa di rumah. Tiap hari saudara bangun sit up, push up. Saudara nggak perlu nge-gym. Ya kalau mau nge-gym nggak apa-apa. Sit up, push up. Di rumah punya galon, angkat-angkat galon. Ya kan? Dan itu jauh lebih mudah dibandingin saudara diet itu nggak gampang. Dan yang keempat, yang terakhir, kebiasaan yang saya sarankan saudara lakukan satu kebaikan tiap hari. Apa aja? Kalau saudara ikutin IG saya, maka setiap pagi saudara akan dapat quotes di feed dan di story saya. Nah, biasanya di story saya, di bawah quote itu saya selalu taruh hashtag. Hashtagnya selalu sama. Satu kebaikan setiap hari. Saya berusaha menginspirasi orang supaya ketika mereka baca itu mereka terdorong untuk melakukan satu kebaikan tiap hari. Kebaikan itu harus besar. Sekecil apapun kebaikan. Bahkan saudara nanti ngelihat sampah di lantai, saudara ambil, saudara buang, itu pun kebaikan. Saudara pergi ke mall, dari gedung parkir mau masuk ke gedung, saudara buka pintu kaca, saudara lihat di belakang ada orang, saudara tahan sebentar sampai orang itu lewat. Walaupun kadang-kadang kita sebel dia lewat, ya bilang terima kasih, baik kita sehat, saudara. Tapi tujuan kita bukan untuk mendapatkan terima kasih, tapi hanya untuk berbuat baik. Waktu saudara berbuat baik, walaupun kau nggak dihargai, kau sudah berhasil berbuat baik. Saudara pulang naik motor, di jalan ngelihat ada ibu-ibu tua nggak bisa nyebrang, berhenti ya sebentar, anterin nyebrang. Sampai di seberang, saudara nggak bisa nyebrang, dianterin saudara. Itu yang kita bilang debu kembali kepada debu. Intinya, Anda harus menyesal jika satu hari berlalu dan Anda nggak berbuat satu kebaikan pada hari ini. Sekecil apapun kebaikan, tetap namanya kebaikan. Ya, kayak hari ini saudara baik loh. Nungguin saya kembali. Kita doain. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah setiap firman yang kami dengar, Roh Kudus Engkau membahasakannya sesuai dengan kebutuhan kami dan kondisi kami. Sehingga benar-benar firman itu bisa menjadi rema buat kami, dan benar-benar firman itu mendarat di dalam kondisi kami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan berharga ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berapa banyak yang merasa diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Firman Tuhan, biarlah kita mau merdeka dari hidup kita yang lama dan kita mau merubah kebiasaan kita yang gak baik menjadi kebiasaan yang baik. Terima kasih Pastor Jeffrey Rahmat untuk memberkati pelayanannya dan pekerjaannya terpakai luar biasa. Amin. Kita memberikan persembahan. Mari kita memuji Tuhan. Dan untuk yang menggunakan kiris juga bisa menggunakan kiris di belakang kursi masing-masing. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Untuk begitu dan pengumuman sudah. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Diti atas firman yang telah disampaikan. Saya bersyukur buat hari ini. Saya lihat ada